Oke, untuk video pembelajaran yang kedua hari ini kita masuk lebih jauh tentang analisis peluang usaha ya. Untuk analisis peluang usaha dari kerajinan, peluang usaha dari yang sudah kalian pikirkan di tugas sebelumnya. Oke, untuk peluang usaha sendiri di sini artinya kita akan banyak berbicara tentang analisis SWOT. Saya ingatkan kembali analisis SWOT. Kemarin waktu di kelas 10 kita sudah belajar tentang analisis SWOT, tapi saya masih kasih kulit luarnya aja. Untuk materi yang sekarang tentang analisis SWOT ini saya masih Saya masih mengingatkan kembali dulu. Kita belum masuk analisis SWOT yang terlalu jauh. Materi tentang analisis SWOT ini cukup berat soalnya. Ya. Oke, untuk analisis SWOT sendiri, kalau kita ingat-ingat lagi, kita tarik lagi ke belakang, analisis SWOT itu terdiri dari dua, dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama itu tujuannya untuk menganalisis internal usaha. Ya, jadi untuk menganalisis gimana sih usaha yang kita bangun atau produk yang kita buat secara internal. Lalu yang kedua, analisis SWOT ini ditujukan untuk menganalisa sebuah peluang usaha dari segi eksternal atau dari luar. Apakah peluangnya bagus? Apakah ancamannya banyak? Oke, kita mulai lebih detailnya. Yang pertama dari analisis SWOT ini ada kekuatan, strength. Kekuatan yaitu analisis terhadap kekuatan sebuah usaha atau sebuah produk. Apa yang dianalisa di sini? Yang dianalisa adalah kekuatan dari produk tersebut. Apakah produk saya baik? Apakah produk saya menguntungkan jika konsumen beli? Atau apakah usaha saya ini baik? Apa sih baiknya? Kelebihannya? Keunggulannya? Nah, ini tentunya ketika kita lakukan analisis SWOT ini, untuk analisis kekuatan ini kita harus melakukan komparasi. Kita harus melakukan komparasi atau perbandingan. Kita bandingkan dengan usaha atau produk lain yang kira-kira sama gitu. Jadi kalau misalnya si Bu Kokom jualan gorengan terus dia mau analisis SWOT terhadap usaha jualan gorengannya, dia nggak bisa komparasi dengan Mang Udin yang jualan batagor gitu ya. Dia harus lakukan komparasi dengan penjual gorengan lainnya yang ada di sekitarnya. Kira-kira begitu. Dari hasil komparasinya ini baru diketahui apakah produk saya ini baik atau enggak. Nah, kalau kayak gitu kira-kira sulit nggak sih? Sulit pasti ya. Karena sulit, kita mulai dengan menilai dulu dari diri sendiri. Kita belum sampai ke komparasi. Kita masih menilai dulu dari dalam diri sendiri. Menurut kamu produkmu baik atau enggak? Menurut kamu produkmu unggul atau enggak? Tapi ingat, di materi ini kamu nggak boleh dibagus-bagusin. Nggak boleh dibagus-bagusin. Oh, karena kamu yang bikin, oh karena produk saya mah ya berarti paling bagus, the best gitu. Nggak boleh. Ya. Jadi di sini kita harus benar-benar lakukan penilaian secara jujur, gitu ya. Nah, contohnya misalnya Mang Udin jualan, oh sorry bukan, jangan Mang Udin lagi. Subur. Dia jualan bakso. Terus dia lakukan analisis SWOT terhadap uh, usaha jualan baksonya tersebut, terhadap produk baksonya tersebut. Dia lihat, apakah produk saya ini ada nggak keunggulannya? Ada nggak sih unggulnya? Gitu. Unggulnya kira-kira di bidang apa? Apakah rasa, porsi, harga, servisnya terhadap konsumen, atau apa yang bikin produknya lebih unggul dari merek yang lain? Oke, kira-kira begitu untuk yang kekuatan atau strength. Di sini saya lanjut ke yang berikut.
ada weakness, kelemahan. Nah, ini temennya nih yang tadi nih. Jadi kekuatan, kelemahan itu analisis internal. Dari SWOT sendiri dia masuknya ke bagian internal. Untuk analisis kelemahan ini, di sini kita cari sama. Kita harus melakukan komparasi lagi dengan merek yang lain atau produk sejenis yang lain atau pesaing di sekitar kita. Di sini kita lihat apakah produk saya ini ada kelemahan. Misalnya kalau produk orang lain dijualnya itu beli satu dapat dua, produk saya beli satu ya dapat satu. Kalau misalnya dari 5 pedagang di situ, 3 orangnya beli satu dapat dua dan produk kita sendiri beli satu dapat satu. Artinya produk kita punya kelemahan, gitu ya. Kelemahannya di mana? Ya itu tadi, orang lain jualnya satu dapat dua, kita jualnya satu ya satu, gitu. Itu contoh kecil aja untuk kelemahan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke analisis eksternalnya. Di sini ada opportunity atau peluang usaha atau peluang produk saya bisa laku di pasaran. Kira-kira begitu ya untuk pengertian sederhananya. Jadi, apa sih peluangnya? Gimana sih peluangnya? Peluang terjual produk kita ini apakah karena lokasinya? Apakah karena produknya sendiri yang umum? Atau karena apa? Apa yang bikin produk kita kira-kira akan dibeli masyarakat gitu? Akan dibeli konsumen karena apa? Nah, itu untuk analisis peluang usahanya ya. Terus yang berikut ada ancaman, threat atau ancaman. Ini analisis terhadap peluang terjadinya ancaman. Misalnya, di daerah lokasi berjualan kita banyak preman. Itu jadi ancaman dong ya. Ya kita yang jualan dipalakin, ya orang yang belanjanya nggak nyaman gitu. Atau mungkin di daerah berjualan kita itu ternyata susah banget parkirnya. Kita nggak punya tempat parkir yang cukup, yang memadai. Itu termasuk ancaman juga. Atau misalnya di tempat kita berjualan itu ternyata ada aturan dari pemerintah untuk nggak boleh berjualan di situ. Kalau sampai kedapatan berjualan di situ diangkut sama Satpol PP. Nah, itu termasuk ancaman juga gitu ya. Jadi ancaman itu nggak cuma tentang pencurian, nggak cuma tentang premanisme, itu semuanya termasuk ancaman juga. Oke, ini untuk penjelasan sederhananya, nanti lebih lanjut kita bahas di chat di grup WhatsApp. Sekarang ada latihan untuk yang ini. Ini latihannya kurang lebih ada 2 soal di sini. Kalian masih lakukan analisis secara internal. Jadi lakukan analisis untuk contoh kasus yang saya berikan. Di sini kalian hanya lakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan. Nanti kalau sudah selesai, saya lanjutkan lagi ke ancaman dan peluangnya. Oke?